Ya, kembali lagi dengan Teacher Karno dalam pelajaran agama untuk pendidikan agama Kristen kelas 1 SD tentunya. Pelajaran hari ini kita belajar dari pelajaran yang ke-9 ya anak-anak dengan tema Aku Ikut Menjaga Ciptaan Tuhan. Dari bahan Alkitab Yesaya pasal 30 ayat 23 ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama dan Teacher Karno akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan tema Aku Ikut Menjaga Ciptaan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, di gambar ini atau di slide ini, perhatikan di sana, kenapa seseorang atau seorang petani bisa memanen padi? Ya, tentunya karena padi itu dirawat mulai dari benih sampai akhirnya dia menghasilkan buah, yaitu padi, yang kemudian setelah nanti diproduksi, dia akan menghasilkan beras, kemudian dimasak sehingga menjadi nasi. Ya, petani menanam padi, tentu mereka karena mereka memelihara tanamannya. Bila saat panen tiba, mereka akan menuai hasil tanamannya. Jadi kalau kita ingin menanam atau menerima hasil dari tuaian kita, dari apa yang kita tanam, maka kita perlu merawatnya, dirawat, dipupuk, dijaga ya. Itu. Jadi sehingga kita nanti akan menerima hasil yang memuaskan. Ya, anak-anak, kamu perhatikan di dalam bukumu bagian A, Allah yang memberi pertumbuhan, ya. Jadi, anak-anak seperti seorang petani tadi, sekalipun seorang petani menanam benih di sawah, benih padi, tetap yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan, ya. Nah, sekarang ayo kita membaca Alkitab dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 23. Anak-anak, kitab Yesaya ini terdapat dalam perjanjian lama ya. Jadi coba buka Alkitabmu dalam perjanjian lama. Pasal 30 ayat 23 teacher akan membacanya. Kamu perhatikan di dalam Alkitabmu, oke? Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ya, perhatikan di sana firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 23 dikatakan, Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang kita taburkan di ladang. Dan dari hasil itu kamu akan makan roti yang lezat. Ya, roti ini tentunya setelah diolah bisa dari tepung beras, bisa dari seperti dari jagung, bisa dari ubi kayu ya, tepung tapioka ya. Ada tepung jagung juga. Nah, itu diolah menjadi roti, makanya dikatakan makanan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, dan juga ternak-ternak itu peliharaan kita bisa makan rumput karena Tuhan juga yang memberi pertumbuhan kepada rumput tersebut. Ya anak-anak, jadi ini maksud daripada Yesaya 30 ayat 23 bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Biji kecil yang ditanam tumbuh menjadi besar dan tinggi. Biji berbunga dan berbuah. Coba kamu perhatikan siklus daripada biji ya. Ini di dalam buku kita, ini seperti contohnya nanti yang mau kita praktekkan. Sebenarnya ini di pelajaran ini kita harus mempraktekkan langsung ya. Mulai dari biji bisa biji kacang merah atau buncis atau biji nangka, biji mangka, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat proses pertumbuhannya seperti ini ya, anak-anak, seperti yang ada terdapat pada slide yang ada. Nah, perhatikan di sana ada pertanyaan. Apa yang harus kamu lakukan agar biji kecil bisa menjadi besar, berbunga, dan menghasilkan banyak buah? Tentunya yang harus kita lakukan adalah yang pertama sekali, biji yang kecil itu kita harus tanam ya, kita harus taruh di dalam tanah. Kemudian setelah dia nanti tumbuh, maka kita harus dirawat, disiram, dipupuk sehingga dia bisa menghasilkan bunga dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, siapa yang memberi pertumbuhan?
Ya, sudah sangat jelas ya. Dari tadi juga teacher sudah menyinggung bahwa yang memberi pertumbuhan kepada tanaman yang kita tanam itu adalah Tuhan. Ya, sekarang anak-anak teacher mau mengajak anak-anak bernyanyi. Lagu Terang Matahari dari Kidung Ceria nomor 318 ya. Anak-anak kita akan bernyanyi seperti video berikut ini. Teacher akan menyanyikannya bersama dengan Teacher Monte yang akan memainkan musik. Yuk kita belajar bersama-sama lagu ini yuk, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang berkah dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Petani menanam padi. Mereka memelihara tanamannya bila saat panen tiba mereka menuai hasil tanamannya. Wow, kalau kita lihat di dalam petani itu biasanya menanam padi di mana sih? Ya, tentunya kalau seperti di kampung teacher ada dua jenis tempat atau lahan untuk menanam padi. Bisa di lahan yang kering, bisa di lahan yang berair atau seperti sawah ya. Jadi ada dua lahannya. Tapi kebanyakan mayoritas di tempat teacher itu di kampung teacher itu menggunakan sawah ya yang harus dialiri dengan air. Adapun yang menanam padi di lahan yang kering itu sangat jarang ya. Nah, di bagian B anak-anak dikatakan di sana tanamanku bertumbuh. Ayo kita menanam. Wow. Nah, sekarang ini yang menjadi praktek kita ya di rumah. Coba kamu praktekkan, ambil botol bekas atau botol aqua, kemudian kamu boleh mencari bibit benih. Benih apapun itu, boleh kacang merah, boleh kacang hijau, boleh kacang panjang, boleh biji tomat, boleh juga cabai, pokoknya apapun itu bijinya. Nah, dikatakan di sini, tanamlah biji kacang hijau, letakkan dalam pot. Gambar ukuran biji yang ditanam. Jadi gambar dulu, yang pertama bijinya. Kemudian setelah 6 hari, gambarlah tanamanmu. Setelah 6 hari, apa yang terjadi pada biji yang kamu tanam? Itu maksudnya. Kemudian setelah 14 hari, gambar lagi pada tanamanmu. Nah, biasanya ketika setelah 6 hari itu akan menghasilkan bisa 1 daun atau 2 daun ya. Kemudian setelah 14 hari bisa 4 atau bisa lebih dari situ, tergantung kesuburan tanahnya atau tergantung perkembangan atau pertumbuhan daripada biji tersebut. Nah, apakah ukurannya bertambah? Tanamanmu bertumbuh, Tuhan memberikan pertumbuhan. Ya, coba anak-anak lakukan sederhana saja. Ambil tanah hitam, taruh di botol aqua atau botol bekas yang lain, taruh kemudian tanam bijinya. Taruh ya. Kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Oke? Nah, ini yang menjadi penugasanmu ya anak-anak. Tolong kamu kerjakan di rumah. Kemudian nanti ketika kamu sedang menanamnya di dalam pot, tolong kirim fotonya kepada Teacher Karno. Ya, anak-anak. Jadi sekali lagi teacher ulang ya, nggak apa-apa ya supaya lebih paham lagi. Ambil sedikit tanah merah, tanah hitam, kemudian taruh di aqua gelas boleh, aqua bekas atau botol-botol yang lain, taruh, kemudian cari biji. Tadi udah teacher bilang bisa biji cabai, biji tomat, kacang merah, kacang hijau atau apapun itu ya. Nah, taruh. Nah, baru ditanam, gambar dulu. Ya, di dalam buku paketmu saja gambar dulu bijinya, seperti apa bentuknya. Setelah 6 hari, umur 6 hari gambar apa yang terjadi. Umur 14 hari apa yang terjadi. Nah, bulan berikutnya apa yang terjadi setelah 1 bulan. Dah? Anak-anak, teacher ngambil ini sebagai ujian praktek kamu di agama bahwa kita turut menjaga
ciptaan Tuhan. Ya, karena tujuan daripada pembelajaran yang ke-9 ini adalah kita langsung mempraktekkan turut menjaga ciptaan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan berikut ini, teacher akan jelaskan sedikit. Ya, kalau di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan menciptakan menempatkan manusia itu di Taman Eden, perhatikan, alam semesta diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi harus dijaga, dipelihara, dan diusahakan dengan baik, agar manusia dapat menikmati semua alam semesta yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi anak-anak, ketika Tuhan memberikan tumbuhan kepada kita atau alam semesta ini, kita harus jaga, pelihara, dan diusahakan dengan baik. Jadi tugas manusia di bumi ini adalah menjaga, memelihara, mengusahakan alam semesta dengan baik sehingga kita bisa menikmatinya dengan baik juga, ya, menerima hasilnya. Nah, yang kedua, mengusahakan. Arti mengusahakan berarti bekerja keras agar berhasil, ya. Kita kelola, kita usahakan bagaimana supaya tanaman kita bisa berhasil. Dalam Alkitab, Kain adalah seorang petani dan Habel seorang peternak, di mana pekerjaan Kain dan Habel sama-sama berhasil. Karena apa? Karena Kain seorang petani, dia mengusahakan ladangnya, sedangkan Habel seorang peternak, dia mengusahakan ternaknya. Jadi, Kain bisa menikmati hasil dari taninya, dari hasil pertaniannya, dan Habel bisa menikmati hasil dari peternakannya. Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Tuhan menugaskan manusia untuk memelihara dan mengusahakan tanaman agar tetap indah. Manusia ditempatkan agar bekerja sehingga berkat-berkat Tuhan dapat dinikmati. Memelihara artinya merawat agar tidak terjadi kerusakan. Mempertahankan alam agar tidak hilang keindahannya. Jadi anak-anak, kita sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan mengusahakan, apa yang dimaksud dengan memelihara, ya. Ya, jangan lupa akan hal ini, ya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Teacher mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkatimu selalu dan diberikan kesehatan dan perlindungan. Sekali lagi, thank you for watching untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu kembali minggu depan di pertemuan yang kedua. Dan jangan lupa untuk tugasmu, yaitu menanam benih. Oke? Kemudian, share fotonya kepada Teacher Kano by WA. Teacher tunggu ya fotonya sedang melakukan menanam benih. Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye.